Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arkan Safar Hakim. Saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan untuk ujian akhir semester. Perbedaan utama antara systematic review dan tinjauan literatur tradisional. Pertama, systematic review menggunakan metode yang terstruktur dan transparan, memiliki kriteria inklusi atau eksklusi, serta bertujuan mereproduksi hasil pencarian dan analisis secara objektif. Kedua, tinjauan literatur tradisional umumnya bersifat naratif, subjektif, tidak sistematis, dan tidak memiliki prosedur eksplisit dalam pemilihan dan analisis literatur. Yang kedua, jelaskan metode Picot dan contoh penerapannya. Picot adalah kerangka kerja untuk menyusun pertanyaan penelitian klinis. P untuk population atau populasi, I untuk intervention atau intervensi, C untuk compression atau comparison pembanding, O untuk outcome atau hasil, T untuk time atau waktu opsional. Contohnya, apakah terapi kognitif I dibandingkan dengan pengobatan antidepresan C lebih efektif dalam menurunkan gejala depresi, itu O pada remaja usia 13 sampai 18, itu P dalam 3 bulan pengobatan, itu untuk waktunya. Yang ketiga, 5 tahap utama dalam proses systematic review. Jawabannya, formulasi pertanyaan penelitian menggunakan Picot atau PICOS. Yang kedua, pencarian literatur secara sistematis. Yang ketiga, seleksi studi berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi. Yang keempat, ekstraksi dan sintesis data. Yang kelima, penilaian kualitas studi dan pelaporan hasil. Nomor 4, mengapa reproduktibilitas penting dalam systematic review, contohnya. Reproduktibilitas menjamin bahwa orang lain bisa meniru proses pencarian dan sampai pada hasil yang sama, meningkatkan kepercayaan terhadap hasil review. Contohnya, jika reviewer A menggunakan strategi pencarian yang terdokumentasi dan reviewer B mengikuti strategi tersebut dan menemukan artikel yang sama, hasil review dianggap reproduksibel. Yang kelima, fungsi diagram prisma dan gambaran alurnya. Prisma atau prefer reporting item for systematic review and meta-analysis, atau diagram alur yang menunjukkan proses seleksi artikel dari awal hingga akhir. Alur singkatnya identifikasi jumlah artikel dari database, penyaringan atau hapus duplikat, seleksi berdasarkan judul abstrak. Yang ketiga, kelayakan, penilaian full text, inklusi akhir. Keenam, metode konvergensi dalam memilih topik penelitian. Metode konvergensi menggabungkan yang pertama, minat pribadi, kebutuhan praktik, profesi, ketersediaan data atau bukti. Tujuannya untuk menemukan irisan topik yang relevan, bisa diteliti dan berdampak. 7, 3 kesalahan umum dalam pengembangan kata kunci dan solusinya. Kata kuncinya terlalu sempit, tidak menggunakan istilah baku, terlalu banyak kombinasi kata kunci tanpa strategi. Yang ke-8, strategi mengembangkan kata kunci dengan boolean operators dan contohnya. Pertama, and atau menggabungkan lebih spesifik, or menyertakan sinonim, not mengecualikan, contohnya depression or mood disorder, and CBT or cognitive therapy, and teenager or adolescent. Yang ke-9, strategi adaptasi kata kunci dari studi sejenis. Cari artikel yang paling mirip dengan topik Anda, telusuri kata kunci, judul, mass term. Gunakan sebagai dasar pengembangan kata kunci Anda sendiri. Yang ke-10, 2 jenis kesalahan pencarian dan solusinya. Pertama, tipe error, terlalu banyak artikel, tidak relevan. Solusinya, persempit kata kunci, gunakan and, tambahkan filter. Tipe 2, error, false negatif, artikel relevan terlewat. Solusinya, gunakan sinonim or perluasan istilah pencarian dan teliti mesh. 11, strip method dalam ekstraksi data plus keunggulannya. Metode ekstraksi data menggunakan lembar kerja terstandar yang dibagi per kategori, misalnya populasi, intervensi, hasil, risiko, bias. Keunggulannya meminimalkan bias, memudahkan konsistensi antar peneliti, lebih sistematis dan efisien.
12. Urutan penulisan sistematik review yang efektif dan alasannya. Introduction, methods, results, discussion, conclusion. Alasannya, urutan ini mencerminkan alur berpikir logis dan konsisten dengan format IMRAT, memudahkan pembaca memahami kontribusi studi. 13. Struktur penulisan bagian methods yang baik. Yang pertama, define review, kriteria inklusi dan eksklusi, strategi pencarian, produser, prosedur, seleksi, dan ekstraksi data, penilai risiko bias, metode analisis data, naratif atau meta-analisis. Yang 14, apa itu model Pierre dalam penulisan hasil dan contoh. Yang P, populasi, I, intervensi, E, evidence atau hasil temuan, R, rekomendasi. Contohnya, pada remaja dengan depresi, terapi kognitif dibandingkan antidepresan menunjukkan penurunan gejala lebih signifikan. Oleh karena itu, CBT dapat diprioritaskan sebagai pendekatan lini pertama. Yang terakhir, nomor 15, 3 komponen diskusi wajib dalam systematic review. Interpretasi utama hasil, perbandingan dengan literatur sebelumnya, kekuatan dan keterbatasan studi, dan ditambah implikasi praktis dan penelitian lanjutan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.